Selamat pagi saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Pada hari ini kita akan memuji Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dari lagu pujian, Ajaiblah Firman Hidup. Nyanyikan lagu pujian tentang firman hidup. Nyatakanlah keindahan dari firman hidup. Firman hidup dan indah, kuatkanlah imanku. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Bergema panggilan Injil tentang firman hidup, memberikan pengampunan serta kedamaian. Hanya Yesus juru selamat, menguduskan selamanya. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Mari saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita berdoa sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk mengerti kebenaran-Mu dan memampukan kami untuk menjadi pelaku firman. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Pada hari ini saya akan menyampaikan renungan hati saya dengan tema reformasi spiritualitas. Kita bukan saja mereformasi pengajaran yang kita ajarkan, yang kita terima dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita juga perlu dan penting mereformasi spiritualitas kita agar kita semakin diperkenan oleh Bapa dan kita semakin menunjukkan kesaksian hidup kita yang sungguh-sungguh meninggikan dan memuliakan Tuhan seumur hidup kita. Kita akan merenungkan beberapa ayat yang penting dari Injil Matius pasal 6 yang berkaitan dengan khotbah di bukit. Saya akan membacakan beberapa ayat dan menjelaskannya untuk memberikan pengertian kepada kita dan mendorong kita memikirkannya dan melakukan kehendak Tuhan. Dalam Injil Matius pasal 6 ayat 1, demikianlah firman Tuhan. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Ini adalah peringatan untuk kita mengingat dari Tuhan datangnya. Apa yang diingatkan Tuhan sebagai orang percaya di tengah-tengah zaman ini, di dalam konteks kondisi saat ini. Kalau kita melakukan kewajiban keagamaan kita, apa saja kewajiban keagamaan kita? Doa, memuji Tuhan, beribadah bersama, menolong orang lain, membagi berkat, dan banyak lagi
yang berkaitan dengan kewajiban keagamaan kita. Tetapi ketika kita melakukan kewajiban keagamaan itu, baik secara pribadi maupun komunitas, dilihat orang atau tidak dilihat orang, harus kita menyadari bahwa tujuan kita untuk mengerjakan itu hanya bagi kemuliaan Bapa di surga. Berpusatkan pada Kristus berdasarkan firman Tuhan dengan kekuatan Roh Kudus. Jadi ini adalah sebuah peringatan yang jelas, tegas untuk saudara dan saya, di mana kita mengerjakan seluruh aktivitas keagamaan kita, bukan supaya orang lain bertepuk tangan atau kita minder dan ragu, atau kita malahan tidak melakukan kewajiban keagamaan kita karena takut dianggap sombong, atau kita mengerjakan kewajiban keagamaan kita karena memang punya tujuan untuk meninggikan diri, untuk memamerkan pengetahuan, pengalaman diri sendiri, tanpa ada satu kerinduan sungguh-sungguh memuliakan Bapa di surga, meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus, dan mengandalkan kuasa Roh Kudus. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus, spiritualitas yang baik, yang benar, yang berkenan kepada Bapa di surga adalah spiritualitas yang sungguh-sungguh berawal dan berasal dari satu tujuan yang mulia, yaitu memuliakan dan menikmati Bapa di surga di dalam hidup kita. Dengan demikian, kita pada diri kita, ketika kita menyadari bahwa setiap doa yang kita sampaikan, pujian yang kita lantunkan, pengertian pengajaran yang kita pelajari, bahkan kesaksian yang kita nyatakan kepada orang lain, dan pertolongan atau bantuan atau pemberian yang kita bagikan kepada siapa saja yang dikehendaki Tuhan, sesungguhnya seluruhnya bagi kemuliaan Tuhan. Bukan bagi saya, bukan untuk meninggikan saya, tapi meninggikan nama Tuhan. Biarlah Tuhan semakin ditinggikan dan kita semakin merendahkan hati di hadapannya. Bagian yang kedua yang saya sampaikan adalah ayat yang kelima. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Setiap orang percaya wajib berdoa. Tetaplah berdoa, kata Rasul Paulus di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tuhan memberikan teladan kepada kita untuk berdoa, memohon belas kasihan Tuhan, memohon bimbingan dari Tuhan, agar apa yang Tuhan kehendaki kita mengerti dan kita melakukannya. Doa bukan sekedar komunikasi dengan Bapa di surga. Doa bukan sekedar permohonan dan permintaan kita untuk dikabulkan oleh Tuhan. Doa adalah memohon, berharap kehendak Tuhan jadi di dalam hidup kita. Doa berarti kita betul-betul bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Doa kita bukan berpusat pada diri kita, bukan berpusat pada keinginan kita, atau berpusat pada kebutuhan kita. Doa kita berpusat kepada Allah yang mencukupkan segala sesuatu. Berpusat kepada Allah yang berdaulat atas hidup kita.
Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus, di dalam ayat 5 ini dikatakan ternyata ada orang-orang munafik yang berdoa di rumah ibadah agar dilihat orang. Lagi-lagi Tuhan menegur motivasi, tujuan, dan alasan dia berdoa, yaitu orang lain bertepuk tangan, orang lain memuji-muji dirinya karena ia pandai berdoa, karena ia mendoakan orang lain. Tidak demikian. Motivasi, tujuan, dan apa yang menjadi alasan kita berdoa adalah dirinya Tuhan itu sendiri. Kita memang memerlukan apa yang kita butuhkan. Makan, minum, pakaian, tempat tinggal, pekerjaan yang layak, berkat yang cukup, kesehatan, dan segala hal yang mungkin membuat kita berbahagia. Kita berdoa, kita memohon. Tetapi juga kita harus menyadari semua itu juga dicari bangsa-bangsa lain. Semua itu dicari oleh orang-orang yang tidak percaya. Lalu apa artinya berdoa? Bukan sekedar kata-kata kosong, kata-kata yang penuh dengan mutiara, tetapi sungguh-sungguh ucapan yang keluar dari hati yang mengenal Allah yang Esa, mengenal hati Bapa, mengenal Tuhan Yesus Kristus, mengenal Roh Kudus. Doa itu berarti kita dengan sengaja menaklukkan diri kepada Bapa dengan satu kerinduan agar kehendak Bapa terjadi dalam hidup kita. Tidak semua doa dijawab oleh Tuhan dengan sesuai kehendak kita. Ada doa yang kita sampaikan ternyata di dalamnya akhirnya hanya untuk meninggikan diri. Ada doa yang sifatnya egois, sangat self-centered. Ada doa yang hanya memikirkan berkat-berkat jasmani. Ada doa yang hanya mencari keuntungan diri sendiri. Coba perhatikan isi doa kita. Apakah doa-doa kita sungguh-sungguh sesuai dengan firman Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh sudah berdoa memohon pengampunan dari Tuhan atas setiap dosa dan kesalahan kita dengan jujur dan tulus kepadanya? Apakah kita berdoa dengan penuh ucapan syukur dan berterima kasih atas segala apapun yang sedang dan akan terjadi? Apakah kita berdoa betul-betul mau meninggalkan dosa kita, menyingkirkan si jahat, dan mengisi pikiran kita dengan kebenaran, keadilan, kesucian? Mari kita berdoa dengan baik dan benar. Seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Kalau kita membaca secara sederhana saja, kita akan mengerti maksud dari doa Bapa kami. Di dalam doa Bapa kami, kita bisa mengetahui bahwa yang paling utama dan yang paling terutama dari semua doa kita adalah kita memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Bahkan ketika kita mengakhiri doa kita, kita harus mengatakan kiranya kehendak Tuhan yang jadi. Ketika kita berdoa, kita harus menyadari juga bahwa setiap doa kita hanya mungkin dapat diterima oleh Bapa di surga melalui satu-satunya pengantara doa kita, yaitu Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal. Doa kita tidak akan pernah sampai kepada Bapa kalau tidak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak punya pengantara lain di dalam berdoa. Kita tidak mendoakan orang mati, karena orang mati ya sudah mati. Tubuhnya sudah kembali kepada debu, rohnya sudah kembali kepada Tuhan. Berada di dalam dunia roh yang berbeda dengan dunia kita.
dan tidak ada gunanya dan adalah kesia-siaan, adalah sesuatu yang tidak dikehendaki Tuhan, mendoakan orang yang sudah mati. Kita juga tidak boleh mendoakan orang-orang untuk melakukan kejahatan, orang-orang untuk melakukan tindakan yang tidak benar. Kita mendoakan setiap orang agar setiap orang boleh mengenal Tuhan, hidup di dalam anugerah Tuhan, mendapatkan berkat dari Tuhan. Mari kita reformasi spiritualitas doa kita. Kita harus penuh antusias berdoa. Berdoa penuh semangat, berlutut kepada Tuhan dan memohon belas kasihan Tuhan. Di dalam doa Bapa kami ada pujian kepada Bapa di surga. Ada satu kekhususan namanya, kerajaannya, dan kehendaknya yang jadi di dalam hidup kita. Kita menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan, baik itu kebutuhan fisik kita, kebutuhan relasi kita, dan kebutuhan pertolongan dari Tuhan atas si jahat. Dan kita kembalikan semuanya, isi doa kita, bagi kemuliaan Tuhan. Bukan untuk orang lain melihat kita, tapi agar Tuhan melihat hati kita. Ini bagian yang kedua. Bagian yang ketiga yang saya akan bacakan dari Matius pasal 6 ayat yang ke-16. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah kamu muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Berpuasa berarti ada satu komitmen untuk tidak makan, untuk tidak minum, tetapi tetap energik, tetap menunjukkan kehidupan yang kreatif. Ini spiritualitas orang percaya. Kita boleh berpuasa, tidak makan pagi, tidak makan siang, lalu pada malam harinya kita menikmati berkat Tuhan dengan ucapan syukur. Bukan mengambil jatah makan pagi dan makan siang untuk dihabiskan pada makan malam. Tidak demikian. Tetap kita makan malam sebagaimana dan secukupnya. Dan ketika kita berpuasa, tetap beraktivitas, bekerja, berkarya dengan muka yang penuh dengan energi, dengan semangat yang penuh dengan sukacita. Itulah berpuasa. Jadi spiritualitas kita jelas sekali untuk dilihat oleh Bapa di surga. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita mengumpulkan harta, bekerja. Bekerja juga bagian daripada spiritualitas kita. Kerja untuk siapa? Kerja untuk apa? Dan kerja punya tujuan bagaimana? Kerja untuk kemuliaan Tuhan. Kerja itu ibadah. Dan apa yang kita peroleh dari kerja, upah, uang, harta, kita jadikan itu sarana untuk menyaksikan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Mari kita bekerja, kreatif, produktif, inovatif. Kerja itu spiritual. Kalau kita melihat kehidupan kekristenan di dalam konteks zaman ini, ada banyak orang yang terjebak dengan konsep dualisme. Kerja itu urusan dunia. Bisnis itu urusan dunia. Bertani itu urusan dunia. Mencari nafkah itu urusan dunia. Itu adalah prinsip yang salah. Kerja itu ibadah. Tuhan yang punya pekerjaan itu adalah Tuhan itu sendiri. Kalau kita tidak diberikan kekuatan, kemampuan berpikir,
dan juga relasi yang disediakan Tuhan, bagaimana mungkin kita bisa bekerja? Bagaimana mungkin kita bisa berkarya? Jadi kerja itu ibadah. Ibadah yang kita gunakan seluruh tenaga pikiran kita untuk menghasilkan sesuatu yang baik dan itu menjadi berkat bagi orang lain. Jangan uang yang kita kumpul, harta yang kita peroleh untuk diri kita sendiri, untuk keperkayaan kita sendiri, tetapi untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Jadi inilah spiritualitas orang percaya. Kita mereformasi, memberi sesuatu dengan benar, berdoa dengan tepat, berpuasa dengan baik, dan bekerja dengan kreatif. Seluruhnya agar Bapa yang melihat hati kita, melihat semua perbuatan kita. Bukan supaya orang lain melihatnya, bukan supaya nama kita ditinggikan. Bagaimana mungkin bisa itu terjadi? Hanya mungkin dari orang-orang yang mencari kerajaan Tuhan, dan di dalamnya kita mendapatkan berkat dari Tuhan. Di dalam ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, meninggikan nama Tuhan, dan potensi, tujuan dari semua spiritualitas kita hanya untuk dilihat oleh Bapa, bukan dilihat oleh dunia dan orang lain, maka kita akan mendapatkan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita nikmati. Sekali lagi saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, kerjakanlah segala sesuatu kehidupan keagamaan, doa, sedekah, puasa, bekerja untuk dilihat oleh Bapa di surga. Sehingga Bapa di surga berkenan menerima apa yang kita kerjakan itu bagi kemuliaannya. Kiranya kita pada hari ini semakin diteguhkan imannya, semakin diperlengkapi oleh kebenaran firman, dan mari kita mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk renungan hari ini, di mana firman-Mu mengingatkan kami agar segala kewajiban keagamaan kami, doa kami, puasa kami, pekerjaan kami, sungguh-sungguh diperkenan oleh Bapa di surga dan hanya untuk dilihat oleh Tuhan sendiri, bukan untuk meninggikan diri kami atau meninggikan orang lain atau agar kami mendapat pujian, tetapi sungguh hanya untuk meninggikan dan memuji Engkau. Tolong kami Tuhan, supaya terus kami mengingat apa yang Kau kehendaki dan kami menjadi pelaku firman. Berkat-Mu atas kami sekalian. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.